Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada saat ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan manajemen dakwah yang mengambil tema tentang media online dan media sosial ya. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti bisa memberikan pemahaman baru terkait dengan media sosial dan media online. Dalam hal ini bagaimana manajemen dakwah itu bisa memanfaatkan terkait dengan kedua hal tersebut. Mari kita awali pembahasan ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam manajemen dakwah itu media sosial atau media online itu sangat diperlukan. Maka pada saat ini kita akan membahas terkait dengan perbandingan dan bagaimana lembaga dakwah itu dapat memanfaatkannya. Perlu kita ketahui bahwa apa itu media online dan media sosial. Media online adalah media yang dimana konten digital yang bisa diakses melalui internet ya. Contohnya ada status berita, berita-berita yang terkait dengan seperti ada Kompas, ada Solo Post, ada Media Indonesia dan sebagainya. Di situ situs-situs berita saya kira banyak kita temukan di dalam media itu ya. Jadi ada CNN dan sebagainya. Yang kedua, media online itu adalah blog atau portal-portal dakwah, misalkan ada Islamco, Islam Santun, media dakwah dan sebagainya. Di situ banyak blog-blog atau portal-portal atau web-web yang di situ memberikan banyak informasi terkait dengan aktivitas dakwah. Itulah yang disamakan sebagai media online. Jadi sekali lagi, media online itu adalah konten digital yang bisa diakses melalui internet. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial adalah platform interaktif di mana pengguna bisa saling berinteraksi ya, antara satu dengan yang lain. Saya kira kita sudah paham semua, dan bahkan kadang kita juga sebagai pengguna ya, seperti ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Instagram dan sebagainya. Ini adalah media sosial. Sekali lagi saya ulangi bahwa media sosial itu adalah platform interaktif, tempat di mana pengguna bisa berbagi dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, perbedaan utama media online dan media sosial dilihat dari aspek ya, dari aspek format konten. Kalau media online itu adalah artikel, isinya artikel-artikel atau yang sifatnya statis. Kalau media sosial adalah postingan singkat, kemudian dan sifatnya adalah dinamis. Ini dari format isi, dari format kontennya, dari aspek format kontennya. Sekali lagi, media online itu ya berisi informasi-informasi, tulisan-tulisan, artikel, kemudian juga isinya lebih pada banyak tulisan-tulisan, dan ini bersifat statis. Kalau media sosial itu adalah postingan-postingan singkat dan sifatnya adalah dinamis. Ini dari format konten. Kemudian yang kedua dari aspek interaktivitasnya adalah kalau di media online itu rendah ya, kita memberikan komentar-komentar sangat terbatas. Tapi kalau media sosial itu dari tingkat interaktivitasnya itu sangat tinggi. Ini ada komen-komen, kemudian ada mereka saling membagikan, bahkan mereka bisa like dan sebagainya. Ini dari sisi interaktivitasnya. Fokus misalkan, kalau memang media online itu fokusnya pada edukasi, pendidikan yang mendalam. Tetapi kalau media sosial itu lebih pada bagaimana keterlibatan dan penyebaran pesan ya. Contohnya misalkan dari media online itu status situs-situs berita-berita Islami. Nanti kita bisa ketemukan, misalkan kita juga bisa melihat sekarang banyak lembaga-lembaga dakwah seperti NU, Muhammadiyah, ada Suara Muhammadiyah, ada Suara NU,
kemudian di MTA, ada LDI dan sebagainya, mereka punya situs-situs terkait dengan kelembagaan itu. Begitu juga mereka juga lembaga-lembaga itu punya media sosial ya. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa X, bahkan juga sekarang mereka memiliki akun TikTok yang mungkin sekarang banyak dai-dai terkenal itu punya TikTok. Oleh karena itu bisa kita pahami di sini bahwa media online itu untuk pembelajaran yang serius sifatnya, sedangkan media sosial itu adalah untuk menarik perhatian yang begitu cepat. Ini terkait dengan adanya perbedaan media online dan media sosial. Kita lanjutkan bagaimana cara lembaga dakwah itu meninjau media, bahwa lembaga dakwah itu perlu memiliki strategi untuk memastikan pesan dakwah itu sampai dengan baik ya. Pesan-pesan dakwah itu bisa sampai kepada sasaran dakwah itu dengan baik ya. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menetapkan tujuannya jelas. Misalkan kita menyebarkan ajaran Islam atau membangun komunitas umat itu harus jelas ya. Maka menetapkan tujuan itu penting. Maka perlu kita ketahui bahwa hampir semua lembaga-lembaga dakwah itu punya visi, punya misi, punya tujuan. Ini kalau mereka melakukan pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri sebagai ormas keagamaan, maka di situ visi, misi, tujuan, bagaimana cara mereka melaksanakan misi dan tujuan itu perlu ditetapkan atau perlu dibangun lewat AD-AD yang mereka miliki. Yang kedua adalah bagaimana mengukur keberhasilan ya. Bagaimana mengukur keberhasilannya. Kalau media online itu kan jumlah pengunjungnya, jumlah pengunjung situs yang mereka melihat ya. Ini tingkat keberhasilan dilihat dari jumlah pengunjungnya. Tapi kalau media sosial itu bagaimana jumlah yang suka, kemudian juga followernya, pengikutnya, itu diukur keberhasilannya. Kemudian yang ketiga, audit konten, yaitu memastikan konten sesuai dengan syariat ya, seperti artikel tentang sholat, dalil-dalil yang sahih, kemudian juga terkait dengan bagaimana hukum-hukumnya. Tentu ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maka konten-konten di dalam media sosial maupun dalam media online itu perlu ada pengawasan yang ketat, perlu ada semacam verifikasi yang jelas, sehingga karena ini menyangkut masalah agama, sehingga kalau tidak diverifikasi, tidak dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, maka nanti akan masalah. Yang keempat adalah, atau yang D adalah bagaimana kita bisa memantau percakapan publik. Jadi kita perlu melihat apa yang dibicarakan tentang Islam di media sosial. Ini saya kira juga penting untuk diketahui, karena banyak juga media-media sosial yang mereka sebagai hiburan, sebagai candaan, tapi tentu kalau dalam media dakwah ini tidak bisa dijadikan sebagai candaan atau hanya sebagai entertain saja. Kita lanjutkan bagaimana metodologi meninjau lembaga dakwah ya. Metodologi seperti apa ketika kita melihat lembaga dakwah dalam konteks penggunaan media online maupun juga media sosial. Untuk mengevaluasi lembaga, maka digunakan beberapa metode yang berikut ini. Yang pertama, wawancara. Kita akan menanyakan kepada staf atau audiens tentang bagaimana implikasi atau dampak ya, impact dalam dakwah itu. Itu perlu kita ketahui lewat wawancara. Yang kedua adalah bagaimana analisis konten. Kita perlu cek apakah materi itu sesuai dengan misi Islam atau misi dakwah dari masing-masing lembaga dakwah itu. Selalu kita cek apakah materi-materi itu sesuai atau tidak. Itu saya kira sangat penting. Yang ketiga adalah lewat survei. Jadi untuk mengevaluasi lembaga itu kita survei apakah di situ perubahan-perubahan perilaku audien itu sangat dipengaruhi oleh
pesan-pesan yang ada di dalam media online maupun media sosial itu seperti apa. Maka termasuk bagaimana apakah ada perubahan-perubahan dalam pengetahuannya selain perilaku, pengetahuan atau skill-skillnya. Yang ketiga tentang keuangan. Kita memastikan bahwa sumber daya keuangan itu dikelola dengan baik. Itu metodologi meninjau lembaga dakwah. Bagaimana metodologi meninjau media online? Yang pertama adalah analisis konten ya. Jadi kita pastikan bahwa isi akurat, relevan dengan ajaran Islam. Ini penting konten-konten itu karena kita banyak menemukan orang asal saja mereka pasang status, mereka upload terkait dengan konten-konten itu seperti apa ini dalam konteks media online. Yang kedua adalah bagaimana kita menganalisis web ya. Kita lihat jumlah pengunjungnya, kemudian halaman yang populer, atau mungkin kita lihat isi-isinya seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana umpan baliknya. Jadi kita lihat bagaimana komentar-komentar dari pengguna, apakah itu dalam rangka perbaikan atau mereka justru mengecilkan, atau bahkan mereka juga proses-proses dalam umpan balik itu justru mereka saling perdebatan itu yang tidak produktif di dalam komentar-komentarnya itu. Kemudian bagaimana metodologi meninjau media sosial? Yang pertama adalah bagaimana metrik keterlibatannya seperti apa. Hitung yang suka berapa, orang yang membagikan berapa, dan bagaimana komentar. Ini keterlibatan antar pengguna ya. Yang kedua adalah tentang pertumbuhan pengikut ya. Bagaimana kita bisa memantau bagaimana jumlahnya, jenis audiennya seberapa ini. Yang ketiga adalah bagaimana performa konten. Kita cari tahu postingan mana yang paling disukai dan sebagainya. Jadi kalau kita mau meninjau media sosial, maka yang pertama tadi keterlibatannya seperti apa, pertumbuhan followernya seperti apa, bagaimana performa kontennya seperti apa. Ini saya kira bisa dibaca untuk bagaimana kualitas daripada media sosial itu. Bagaimana terkait dengan menganalisis konten dakwah ya, konten-konten dakwah ya. Kalau dalam media online ini yang pertama adalah fokus bagaimana kedalaman isi daripada kajian-kajian atau tulisan-tulisan Islam itu apakah sesuai dengan tentu Al-Quran, Al-Hadis, atau mungkin bagaimana pendapat ulama yang masyhur. Jadi isi ini menjadi fokus daripada informasi-informasi yang digali dari media online itu, karena seperti dalam web, seperti dalam media-media seperti yang ditampilkan berita-berita yang itu tentu sangat terkait dengan isinya seperti apa, kabarnya, isi kedalaman dari berita dari informasi yang disampaikan atau ditampilkan dalam web atau mungkin dalam berita-berita atau mungkin dalam jurnal-jurnal dan sebagainya. Maka bagaimana kita ingin melihat media online itu, kita fokus pada isinya, meskipun juga di situ pasti ada komentarnya, pasti ada argumentasi dari yang membaca itu. Yang kedua, media sosial ya, sekarang fokusnya bagaimana penyebaran dan interaksinya itu kita analisis di situ, fokusnya seperti apa. Kemudian misalkan kita bagaimana kita berapa kali postingan itu dibagikan, di-retweet oleh beberapa orang yang mengikuti dari media itu. Ini analisis konten dakwah dilihat dari fokusnya. Kemudian bagaimana manfaatnya untuk dakwah. Kalau media online jelas sebagai sumber referensi dalam jangka panjang, karena misalkan dalam khutbah Jumat yang dirilis oleh Suara NU ya, di blognya NU atau di webnya NU, di situ banyak sekali
materi-materi terkait dengan khutbah Jumat. Begitu juga di Suara Muhammadiyah, di situ kita bisa melihat Suara Muhammadiyah yang menyampaikan beberapa tulisan-tulisan, artikel-artikel, pandangan-pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, atau mungkin juga di situ ada terkait dengan penyebaran hasil tarjih dan sebagainya. Sehingga media online dan media sosial itu punya peran masing-masing dalam dakwah ya, karena tujuannya dan metodologinya sangat jelas. Seperti yang kita sampaikan tadi di dalam analisis konten dan metrik kinerja, lembaga dakwah bisa memastikan bagaimana pesan Islam yang tersebar luas itu diterima dengan baik. Karena fokus di dalam media online maupun media sosial dalam konteks dakwah di sini pada memastikan bahwa baik itu media online, baik itu media sosial, itu memastikan bahwa pesan-pesan Islam itu tersebar luas dan tentu bisa diterima baik oleh sasaran dakwah atau audien atau mad'u, tergantung kita bagaimana menentukan sasaran itu, bisa diterima dengan baik. Maka media online maupun media sosial itu sebagai media di mana pesan-pesan itu ingin disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih dari beberapa materi itu. Nanti akan kita lanjutkan pada bagaimana kita akan ingin mereview media sosial tersebut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.